Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kali ini aku mau ngejawab komentar dari salah satu subscriber aku di YouTube, Mbak Umi Asih. Dulu itu pas pertama kali buka warung jualan, apakah Mbak Umi Asih itu sudah merasakan suka dukanya sih pertama kali buka warung jualan, dan gimana tuh suka dukanya pas jualan di teras rumah, apalagi target marketnya itu anak-anak dan jualannya itu hanya di perkampungan aja. So yang penasaran bisa simak video ini sampai akhir. Seperti biasa teman-teman, sebelum melanjutkan video aku, jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya sekarang juga ya, supaya nanti gak ketinggalan video-video terbaru aku seputar jualan atau inspirasi lainnya. Sebagai seorang penjual pemula itu pasti merasakan, entah itu merasakan sukanya jualan, dukanya jualan, atau nggak enaknya jualan. Kayak gitu pasti pernah merasakan ya teman-teman. Apalagi aku yang sekarang sudah berjalan 2 tahunan jualan di teras rumah, itu udah tahu banget lah karakteristiknya penjual atau pembeli itu seperti apa, kita kulaannya seperti apa. Makanya aku akan sharing-sharing ke teman-teman, kasih tahu apa itu namanya suka dukanya kita itu sebagai seorang penjual atau penjual warung ya. Apalagi sekarang minyak lagi mahal, itu kan pasti juga bikin kita itu resah banget ya. Makanya aku akan kasih apa itu namanya beberapa tips juga buat teman-teman yang pastinya bisa nyemangatin teman-teman di luar sana yang sama-sama jualan seperti aku. Baik teman-teman, di sini aku akan bahas yang sukanya dulu kita itu buka warung jualan pertama kali, atau aku dulu ya buka warung jualanku tuh pertama kali itu adalah kita itu banyak yang beli teman-teman. Jadi tetangga-tetangga kita, terus kemudian kayak anak-anak itu tuh udah pada ngantri. Jadi pertama kali aku buka warung jualan itu udah banyak banget di teras rumah aku itu pada ngantri mau beli, padahal meja jualan aku itu belum keluar teman-teman. Jadi itu ya, kalau kita tuh suka banget pertama kali mau buka usaha, mau buka jualan, tetangga-tetangga kita tuh antusias banget pengen beli kayak gitu loh. Makanya tuh aku juga happy banget sih pertama kali buka warung jualan. Kemudian yang kedua yang paling aku sukai pas buka warung jualan itu adalah bersosialisasi teman-teman. Jadi kita itu jadi banyak seduluran gitu loh ya. Jadi kita jadi deket banget sama anak-anak yang pertama. Terus kemudian tetangga-tetangga juga sering banget ngobrol-ngobrol santai kayak di warung kita kayak gitu. Jadi kita tuh tambah banyak seduluran kayak gitu ya. Makanya dulu aku tuh juga pendiam, jarang banget keluar rumah. Sejak jualan di teras rumah itu tetangga-tetangga aku, teman-teman aku itu seneng banget kayak apa itu namanya nongkrong di warung aku kayak gitu. Kita jadi tambah seduluran, tambah temen, dan banyak sharing-sharing ke orang-orang. Nomor 3 yaitu sukanya lagi kalau kita itu buka warung jualan, rumah kita itu nggak pernah sepi teman-teman. Pasti ada aja yang beli, pasti ada aja yang nongkrong. Apalagi kalau kita sambil nyambi jualan, kita sambil ngomong anak, kita bisa sambil ngobrol-ngobrol santai ya bareng keluarga. Terus kemudian bareng tetangga-tetangga atau teman-teman kalian yang sering banget main di warung kalian kayak gitu. Apalagi sekarang kan ada pasang wifi ya, itu tambah bikin warung kalian atau warung kita itu tambah rame banget. Itu pertama kali yang aku rasakan ketika buka warung jualan pertama kali. Terus yang keempat, sukanya lagi kalau kita buka warung jualan, itu jualan kita tuh dinanti-nanti para pembeli. Kadang sampai ngantri-ngantri yang nunggu-nunggu apa itu namanya keluarnya jualan kita, bukanya jualan kita. Seperti yang kemarin dulu pertama kali aku kan bikin cilok, nyobain iseng-iseng, ternyata banyak banget yang ngantri nunggu-nunggu cilok aku itu kapan matangnya kayak gitu teman-teman. Kalau kalian suka banget masak, suka banget berkreasi, kalian bisa menambahkan jualan itu di warung kalian. Itu kalau enak sih, itu pasti laku banget ya teman-teman ya. Makanya aku dulu pertama kali buka warung jualan itu sering banget dinanti-nanti sama anak-anak, sama orang-orang. Kapan bukanya? Aku kangen ciloknya kayak gitu. Kelima, sukanya lagi kalau kita baru buka warung jualan itu kalau pendapatan kita itu lancar banget, apalagi untungnya juga kelihatan banyak banget. Itu tuh kayak kita tuh tambah semangat banget ya untuk melakukan usaha ini, untuk menjalankan usaha yang sekarang kita geluti ini. Itu bikin semangat banget teman-teman. Itu pertama kali ya yang aku baru buka warung jualan, itu yang semua aku rasakan. Jadi kalau teman-teman baru buka warung jualan atau mau mulai buka warung jualan, boleh ya teman-teman ya.
Jadi sukanya itu kayak gitu, kalau kita buka warung jualan, kita udah banyak teman, pendapatan semakin baik, untung semakin baik, kita juga bisa tambah pinter untuk mengelola keuangan. Umumnya sih bahas yang nggak suka dong atau nggak dukanya itu ya teman-teman, pasti ada suka, pasti ada duka kalau kita buka warung jualan, apalagi kalau buat pemula itu pasti ada ya teman-teman ya. Jadi aku juga akan kasih tahu ke teman-teman keluh kesahnya. Ketika buka warung jualan itu nggak enak tuh seperti apa sih nggak enaknya kayak gitu. Yang pertama, susah banget teman-teman kalau bahan pokok yang biasanya kita jual di teras rumah, entah itu minyak goreng, tepung, telur, itu pada naik semua harganya. Itu paling susah banget atau bingung banget, apalagi kayak sekarang musimnya minyak lagi naik banget, apalagi penjual gorengan, penjual sosis itu pasti galau banget. Tapi kalian harus punya solusinya ya, gimana warung kita itu tetap buka meskipun harga minyak lagi naik. Lagi nomor 2, bingung kita itu mau milih kreasi seperti apa agar anak-anak itu nggak bosen. Jadi kalau anak-anak itu bosen beli di warung kita tuh harus pinter-pinter cari kreasi. Kalau biasanya jualan cilok, kita alihkan dengan jualan sosis. Kalau minyak lagi mahal, jangan jualan sosis, kita bisa jualan papeda, bisa jualan maklor, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau galaunya kita sebagai seorang penjual, kalau anak-anak lagi bosen banget jajan di kita, itu kita harus pinter-pinter cari solusi ya. Harus pinter-pinter cari solusi gimana anak-anak itu bisa jajan lagi di warung kita dan mereka juga senang. Aku sukai lagi sebagai pembuka warung atau warung pemula, itu kita nggak bisa membedakan antara uang jualan kita warung dengan uang pribadi. Itu yang paling aku nggak suka teman-teman. Jadi kalau bisa kita sebagai seorang ibu rumah tangga harus pinter-pinter ya membedakan antara uang warung jualan kita dan uang pribadi. Jangan dicampur aduk, takutnya nanti uang warung entar kepakai buat pribadi, kalian nggak akan bisa kulaan lagi dan nggak bisa buka warung jualan lagi. Itu sayang banget menurut aku. Apalagi kalau pelanggan kalian itu udah banyak banget, kan sayang banget ya kalau kita udah nggak punya modal, uang kita dipakai buat pribadi dan kita nggak bisa ngebalikin kayak gitu teman-teman. Kecuali kalau teman-teman itu hanya minjam kemudian dibalikin lagi buat untuk warung, khusus warung, itu boleh. Rasakan ketika warung jualan aku baru buka itu pelanggan sepi ya, itu kita harus melawan rasa males, harus nembuin semangat sendiri dari diri sendiri. Aku yakin warung aku ini pasti ada yang beli, warung aku pasti laris. Kita doanya yang baik-baik, banyak-banyak sholawat. Ketika warung kalian sepi pembeli ya, apalagi kalau anak-anak udah masuk sekolah, liburnya udah selesai, itu pasti kalian rasakan banget lah sepinya warung. Tapi kalian harus melawan rasa males, harus semangatin diri kalian sendiri, harus tetap buka dan harus tetap semangat jualan. Itu yang paling berat teman-teman. Jadi itu tadi yang aku rasakan ya, dukanya jualan di teras rumah pas warung buka, awal buka. Tapi sekarang lebih banyak lagi yang aku rasakan, pengalamannya lebih banyak lagi, apalagi memahami para pembeli itu seperti apa, apalagi yang suka utang itu seperti apa, kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau penasaran yang tips-tips lainnya, boleh langsung kalian scroll di bawah aja, di scrollin. Video aku banyak banget membahas seputar jualan kayak gini, apalagi unek-uneknya para penjual ya ke pembeli kayak gitu banyak banget teman-teman. Apalagi kita cara memahami pembeli itu seperti apa, itu juga lumayan susah sekali ya kalau kita itu juga nggak belajar kayak gitu. Ya itu tadi teman-teman awal mula suka dukanya aku buka warung jualan ya, seperti itu tadi, ada sukanya ada dukanya, dan kemudian yang aku rasakan sebagiannya ya seperti itu ya, nggak plak semuanya aku kasih tahu, tapi sebagian yang yang paling aku rasakan banget itu seperti itu. Apalagi kita yang sebagai seorang penjual harus tetap semangat terus, kreasiin terus jualan kalian supaya nanti jualan kalian rame, anak-anak juga suka, dan kita nggak sampai gulung tikar ya. Ya teman-teman, sampai di sini dulu ya penjelasan aku suka dukanya. Kalau kalian tahu, itulah tadi suka dukanya kita sebagai seorang penjual. Harus tetap semangat, lawan rasa males. Semoga jualan teman-teman di luaran sana laris manis, laku keras, dan pastinya rezekinya itu berkah barokah. Oh ya teman-teman, jangan lupa kalau kalian suka banget dengan Shopee Haul barang murah,
boleh langsung berkunjung ke Racun Shopee Umi Asih di bawah ya. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan kemudian komentar di bawah. Kalau kalian punya pertanyaan seputar jualan, seputar apapun, kalian boleh DM di Instagram aku atau komentar di bawah ya teman-teman ya. Semoga kalian suka dengan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.